Saudara-saudariku terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Renungan hari Minggu biasa ke-14, Minggu 5 Juli 2020, bersama saya Romo Mento Ordo Karmel. Pada kesempatan ini saya mengajak kita dalam permenungan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Penderitaan bunga kehidupan. Saudara-saudari terkasih, melaksanakan kehendak Allah lebih berarti berada dalam perjalanan menuju Tuhan, tujuan terakhir hidup kita. Jadi tujuan itu adalah Tuhan, bukan saya, bukan kita, dan bukan mereka. Dan cara kita menempuh jalan itu bukan dengan berjalan kaki atau numpang kendaraan laut, udara, maupun darat, tapi ditempuh dengan jalan ketulusan hati yang terarah. Seluruh gerak hidup kita harus tetap terarah dan harus dicegah. Jangan sampai hidup kita begitu terserap oleh 1001 masalah, sehingga perhatian terkuras habis, stamina macet, dan tidak sadar lagi pada tujuan perjalanan hidup. Mungkin kita harus rela melepas kemapanan supaya bisa mengalami sesuatu yang baru. Dengan kata lain, kita mesti berusaha tanpa henti untuk mewujudkan keadaan yang setiap tahap menjadi lebih baik. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ketika hidup dilanda masalah dan cobaan, janganlah mudah menyerah. Percayalah bahwa Tuhan menciptakan kesedihan sepaket dengan kebahagiaan. Hadapilah dengan lapang dada segala masalah dan cobaan yang sedang menimpa kita. Segala penderitaan dan rasa sedih yang menghampiri hidup kita bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, asalkan kita tidak mengeluh dan menyesalkan apa yang sedang terjadi. Kita harus belajar menanggung beberapa penderitaan dan kesedihan, sebab penderitaan dan kesedihan akan menjadikan kita orang yang lebih baik. Ada sebagian orang menderita karena membenci, derita karena benci, padahal menghabiskan hidup dengan membenci orang lain adalah kesia-siaan belaka. Hidup terlalu singkat jika hanya memupuk rasa benci,
Sebaiknya kita saling mengasihi, menghargai, dan menghormati. Terkait dengan membenci, Martin Luther King Jr. pernah mengatakan, kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak akan mampu menghapus kebencian, hanya cinta yang mampu melakukannya. Martin Luther King Jr. adalah aktivis di negara Amerika Serikat yang menjadi juru bicara dan pemimpin gerakan hak sipil sekitar tahun 1954 sampai 1968. Ia dikenal karena gigih menuntut hak rakyat jelata dengan cara anti kekerasan. Ia terinspirasi oleh gerakan damai Mahatma Gandhi, sosok legendaris asal India. Saudara-saudariku terkasih, Gandhi mengatakan, cinta tidak pernah mati. Apa yang diperoleh cinta akan selalu abadi. Berbeda dengan benci, apa yang diperoleh karena membenci adalah beban hidup. Kebencian akan melahirkan banyak kebencian baru. Kebencian tidak akan mampu menghapus kebencian, hanya cinta yang mampu melakukannya. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang menderita karena benci, semua yang menderita karena amarah, semua yang menderita karena dendam dan dengki, mari kita masuk ke ruang hati Tuhan Yesus yang kudus, yang menyejukkan dan penuh damai. Marilah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudari terkasih, demikianlah kita memahami bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Penderitaan bisa menjadi bunga yang semerbak bagi kehidupan. Kini, diri kita sendiri yang menjadi orang yang paling kuat di dunia, jika kita mampu menguasai diri sendiri, sehingga bisa memahami arti penderitaan hidup dengan tepat dan benar. Mari kendalikan rasa malas, rasa takut, amarah, dan lain-lain rasa yang menekan jiwa. Setelah itu, Anda akan merasakan perubahan besar terjadi. Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang berhasil menguasai diri sendiri, itulah yang lebih dahsyat. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.